107,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Tentunya hari yang istimewa untuk Anda di hari ini ya. Rabu 1 Maret 2023 mengawali di bulan ini. Saya Hasra menemani suasana siang Anda ya. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita ada di perbincangan cukup menarik Family Talk nih ya. Bersama DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nanti narasumber kita ada juga dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Komisi D khususnya ya. Untuk Anda nanti yang mau bergabung, silakan ke 557762 ataupun bisa juga bergabung melalui 0817 5483 200, bisa juga melalui sosial medianya Sonora Jogja. Kita sapa dulu narasumber kita ya. Ada beliau Kepala Dinas P3P2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Herlina Hidayati. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik Mas Asta. Selamat siang juga sahabat Sonora. Selamat siang juga untuk Smart Listener dimanapun Anda berada. Oke, sehat selalu ya nih. Alhamdulillah Ya, sehat, walaupun hujan terus nah, ini ya. ini tadi kesini juga hujanan. Juga ada dari anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D. Ini ada Ibu Tustiani. Selamat siang Ibu Tustiani, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik, Sehat-sehat selalu. ya. Ceria sekali loh dia sahabat Sonora siang kali ini narasumber kita. Semoga juga seperti Anda yang mendengarkan program siaran kami ini ya di 102,1 Smart FM Jakarta ataupun juga di 97,4 FM Sonora Yogyakarta ya. Baik, kita berbincang penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika. Cukup menarik temanya dia, Bu Herlina. Cukup Dan sangat relevan. Relevan banget. Nah, ini cukup menggelitik juga nih untuk para orang tua ini ya. Dan sekali lagi yang mau gabung silahkan ya, hingga pukul 15 nanti perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Mungkin langsung aja nih Bu Herlina juga Ibu Tustiani. Aduh, saya pakainya Mbak ini. Nanti saya salah nanti. Masih muda kok. Kita masih muda ya, Bu, ya. Oke deh, Bu Tustiani juga Ibu Herlina ini. Kalau ngomong soal penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika, mungkin apa yang mau disampaikan dulu berkaitan dengan bagaimana sih cara menerapkan pendidikan karakter pada anak ini? Mungkin monggo siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Monggo Bu Tusti. Oke. Bu Tusti. Mungkin saya dulu ya. Monggo. Anak itu adalah cerminan keluarga ya, cerminan orang tua. Oke, Artinya oke. kalau kita itu melihat anaknya itu bandel, berarti orang tuanya bandel. Tapi kalau melihat anaknya punya unggah-ungguh, toto kromo, sopan gitu, ini artinya orang tuanya juga seperti itu. Artinya dia dalam mendidik, mengasuh anak itu seperti yang kita harapkan. Nah, tentu saja sebagai orang Jawa kan mulai dari kita mengandung itu kan jadinya sudah didoa-doain toh. Wah, iya sesuai iya dengan iya. kepercayaan leluhur kita gitu. Walaupun tapi ini namanya mau percaya apa enggak itu adalah yang ada di masyarakat, dan selama ini kok saya percaya gitu loh. Dan itu juga memberikan kebaikan bagi keluarga besarnya, kemudian bagi janinnya. Artinya adem gitu. Kemudian Toh yang dilakukan juga hal baik ya, iya, berdoa karena kan gitu doa ya. kemudian memberikan sesuatu untuk diberikan ke orang lain, itu artinya kan berbagi, Iya. berbagi rezeki gitu loh. Nah, itu dengan harapan besok keturunan kita, anak-anak kita itu juga mempunyai rasa dermawan kepada sesama. Wow. Itu yang salah satu ya. Itu baru salah satu loh, nanti banyak ya Bu ya. Baik gini. Kalau perlu ditambah sampai jam 4 nanti perbincangannya. Kalau menarik gitu ya. Ya, Bu Herlina gimana? baru-baru ini ya kita kan ada berita yang viral gitu Iya. ya. Yang sampai kemudian orang mengatakan anak pola Bopo bopo Prada. keprada gitu. Bahwa ketika ada sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh anak yang kemudian juga berefek pada orang tuanya gitu ya. Tidak hanya orang tua yang berefek pada anak, tapi anak melakukan sesuatu yang negatif juga bisa berefek pada orang tuanya gitu. Nah, parenting atau pengasuhan kan kemudian banyak diulas oleh masyarakat gitu ya, oleh netizen dan sebagainya gitu. Bahwa anak yang berperilaku negatif itu memang seringkali kemudian dinilai parenting atau pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak benar atau salah gitu ya. Tidak tepat dan sebagainya, sehingga membuat si anak memiliki perilaku dan karakter yang menyimpang gitu. Yang tidak normal gitu istilahnya.
Nah kebetulan karena viral seperti itu sampai kemudian berproses hukum ya sayangnya gitu lah. Artinya tindakan negatifnya itu yang sudah sampai ke ranah hukum gitu. Nah sementara kalau kita lihat di jalanan saja ya yang kita setiap hari lewat gitu, itu kan sudah terlihat juga cerminan ketidakdisiplinan lalu lintas orang-orang gitu. Tidak ada tepos liro di jalan, kadang-kala kalau terjadi sesuatu misuh-misuh dan sebagainya gitu, nggak sabaran gitu dan sebagainya. Itu kan sebetulnya cerminan diri ya, perilaku atau karakter itu. Berarti kan di dalam proses tumbuh kembang dari orang-orang itu mungkin tidak sempurna. Sehingga membuat yang bersangkutan itu tidak bisa menep gitu ya, tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa berbagi, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik misalnya gitu, tidak mau menolong orang lain dan sebagainya. Itu kan cerminan dari tumbuh kembang yang tidak sempurna, terutama dari sisi psikologisnya, perkembangan psikologisnya. Nah tadi yang disampaikan Bu Tusti itu sebetulnya sangat bermanfaat. Misalnya salah satunya tadi disampaikan doa ya, orang yang berdoa itu kan dalam kondisi psikologis yang bagus gitu. Otomatis kalau kondisi psikologis bagus itu hormon-hormon tubuhnya juga bagus gitu. Sehingga misalnya kalau sedang hamil, hormon-hormon bagus itu juga akan masuk ke janinnya gitu. Sehingga si janin selain nutrisi yang dibutuhkan gizi yang bagus, juga nutrisi psikologisnya itu juga bagus gitu. Nah, kenapa kok orang-orang Jawa itu melakukan banyak ritual-ritual ketika si ibu sedang hamil dan sebagainya ya, sampai yang besar itu kan mitoni ya Bu ya. Nah, itu kan sebetulnya dalam rangka untuk memperoleh kondisi tubuh yang bagus juga. Kemudian juga dalam rangka untuk supaya keluarganya itu paham bagaimana memperlakukan si ibu hamil, ibu yang sedang mengandung janin yang nantinya janin itu diharapkan baik gitu ya ketika sudah lahir. Nah, maka keluarganya harus paham bagaimana memperlakukan si ibu dengan baik, paham dari sisi bagaimana memberikan nutrisi dan sebagainya, paham bagaimana memperlakukan psikologis si ibu itu dengan baik gitu ya. Sehingga hormon-hormonnya ikut baik. Nah, kemudian kalau di dalam ritual-ritual orang Jawa kan termasuk diantaranya mengundang orang ataupun membagikan sesuatu berkatan dan sebagainya ya kepada tetangga-tetangga sekitar, saudara dan sebagainya. Itu kan juga dalam rangka memberitahukan orang-orang di sekitar dari ibu hamil. Ini salah satu contoh aja yang ibu hamilnya. Memberitahukan orang-orang sekitar ibu hamil bahwa di situ ada ibu hamil, loh. Mari kita mendukung bersama-sama. Nah, mendukung secara society gitu ya, kemasyarakatannya. Sehingga kemudian si ibu dalam kondisi yang baik segalanya gitu. Kalau ada terjadi sesuatu kemudian yang bantu juga banyak gitu karena tahu gitu, dipahamkan. Orang Jawa kan memahamkannya dengan tembang, dengan macam-macam gitu ya, doa-doa, ritual dan sebagainya. Ya seperti itu karena orang Jawa, budaya Jawa itu ya selalu menggunakan simbol-simbol gitu, untuk memahamkan, mengedukasi sesuatu. Nah mungkin kalau zaman sekarang ya karena zaman sekarang sudah banyak menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan sebagainya, ya mungkin saja kemudian ada perubahan-perubahan gitu ya, bisa dirubah. Memahamkannya itu mungkin ada yang tidak melalui ritual dan sebagainya, tetapi melalui pendidikan-pendidikan, melalui buku saku, melalui film-film, melalui ILM dan sebagainya, ada banyak macam cara. Tetapi memang itu harus dilakukan. Untuk supaya perilaku dan karakter kita itu dalam kondisi yang baik gitu. Oke, harus dilakukan ini ya. Iya, edukasi, pemahaman, internalisasi dan sebagainya. Nanti disampaikan juga, tadi disinggung, ini harus dilakukan sedini mungkin. Bahkan ketika masih dalam kandungan pun juga harus sudah mulai sang ibu khususnya perannya ini untuk sering mengeluh, sang ayah ini menyapa juga itu ya. Jangan diserahkan sama si ibu aja ya. Putus nih, mungkin ada gimana Ibu mungkin? Iya, ini dekat dengan mic Ibu. Oh iya, oke. Jadi tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Bu Erlina. Kalau yang KTD itu kan kadang-kadang anaknya jadi ini hanya satu kasus aja. Kemudian saya juga lagi belajar survei hasil KTD. Itu bagaimana gitu loh, anaknya itu bagaimana. Tapi tadi sama beliau sudah, Bu, ini sesuai dengan penelitian katanya 1 sampai 5 tahun itu bisa diperbaiki gitu loh anaknya itu. Tapi kan kita juga butuh pendalaman ya Bu ini. Tetapi walaupun mungkin kalau memang parentingnya kemudian ada support
sistem yang bagus dari keluarga besar, katanya tadi saudaranya malah ada yang kaya raya sekarang gitu loh. Jadi ini tetap artinya ada semacam apa ya, kerjasama. Iya. Jadi kerjasama keluarga itu harus ada, artinya kedua belah pihak tidak ada rasa gengsi, pokoknya gengsinya dibuang jauh-jauh. Oh ini loh, ini hasil KTD itu, mari ini ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Gimana ini buburnya biar enak, biar gurih, biar enak dimakan. Nah itu menjadi tugasnya kedua belah pihak, artinya dari keluarga yang perempuan maupun yang laki-laki. Terus ya mari kita perbaiki bersama dari sisi pendidikannya. Ya sekolah ya kudu kon lulus, kuliah juga kudu kon lulus. Nah kemudian anak-anaknya itu diasuh sama neneknya. Itu ini tadi bagian dari kita ya Bu ya. pra podcast. Karena ini sering terjadi di kalangan masyarakat dan ya kita tidak menutup kemungkinan lah bahwa di DIY ini masih banyak yang KTD. Iya, Nah, masih itu, ada itu kayak fenomena gunung es gitu loh, yang kelihatan sedikit. Kemudian yang ini kan kalau orang banyak duit ya mungkin dikapake gitu lah, disembunyikan atau gimana biar tidak jadi aib gitu loh. Tapi kalau yang keluarganya pas-pasan gitu kan mesti jadi viral. Jadi kalau ke sekolahannya itu mau menerima, artinya ya udah dikeluarkan aja. Nanti kalau anaknya udah lahir, iya tetap orang oleh sekolah yang kono. Harus itu apa, kejar paket, harus pindah sekolah. Ya ini menjadi pembelajaran kita bersama, menjadi tugas saya dan Bu Elina untuk bagaimana ini kita itu kebetulan ada ya Bu, ada apa? Pendewasaan usia perkawinan. Ini jadi kayu bersambut. Pokoknya untuk DIY ini kita akan bagaimana biar masa depannya penerus bangsa yang ada di DIY ini menjadi manusia-manusia yang memang bermanfaat dan istimewa. Artinya itu tidak hanya istimewa Jogjanya, tapi istimewa juga orangnya. Jadi memang perlu dipahamkan jadi ya, parenting, pola asuh yang baik supaya karakter anak-anak menjadi baik. Tapi juga ketika yang sudah terlanjur tadi yang disampaikan Bu Tusti kan, yang sudah terlanjur gitu ya, kemudian ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Salah satu contohnya adalah kehamilan tidak diinginkan tadi, kehamilan di luar nikah gitu ya, masih usia anak apalagi gitu. Nah memang butuh support system yang baik, tidak hanya dari keluarganya tapi juga dari masyarakat, dari pemerintah dan sebagainya, karena sudah terlanjur tadi. Memang di dalam layanan kami pun juga ada layanan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Cuma masalahnya adalah yang bersangkutan itu ketahuan atau tidak, karena seringkali seperti kata Bu Tusti tadi disembunyikan dan sebagainya. Kalau ketahuan kemudian kan bisa dilakukan pendampingan oleh petugas-petugas kami gitu. Nah harapannya sih walaupun sudah KTD tetapi kemudian terdampingi terus gitu. Si anak yang hamil tadi juga bisa meneruskan sekolah gitu, meskipun tadi Bu Tusti juga menyatakan bahwa ada kebijakan di dunia pendidikan yang ketika KTD kemudian harus dikeluarkan dari sekolah, harus pindah sekolah gitu, walaupun kebijakannya yang mencarikan sekolah pindahnya itu juga pihak dinas pendidikan dan sekolah yang bersangkutan gitu. Atau nanti kemudian bila memang dibutuhkan kejar paket gitu. Tapi harapannya tetap paling tidak lulus SMA. Nah kemudian untuk hidup selanjutnya kan butuh untuk pendampingan, karena si anak pasti tidak punya kemampuan untuk hidup secara baik gitu ya, mencari uang, bekerja dan sebagainya tadi, sehingga butuh pendampingan. Nah harapan kami keluarga jangannya berat gitu ya, tetap didampingi. Kalau ada kesulitan, ya minta bantuan dari layanan pemerintah gitu untuk ikut mendampingi seperti itu. Oke. Jadi perlu ada komunikasi dari semua pihak ya. Jadi dari orang tua juga keluarga perlu support mereka ya. Karena ini juga berkaitan dengan nanti anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkan, disinggung Bu Tusti juga. Ini ngomongin soal generasi penerus loh ini ya. Sebenarnya tidak hanya KTD Mas Asta, tapi juga masalah-masalah lainnya, masalah perilaku menyimpang dan sebagainya. Itu kan sebetulnya layanan pemerintah juga ada untuk bisa membantu keluarga-keluarga dalam rangka untuk dandani istilahnya ya,
kemudian juga dandani keluarga itu atau orang tuanya untuk kemudian bisa merubah pola asuh parentingnya menjadi yang baik gitu. Di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Di DIY pun juga ada gitu di bawah kami gitu, pusat pembelajaran keluarga. Kemudian juga sudah ada telekonselingnya yang melalui WA juga ada, melalui semua media sosial juga ada. Tinggal ngeklik aja T-Saga DIY, telekonseling sahabat anak dan keluarga. Itu mau tengah malam gabut mau konsultasi juga boleh gitu ya. Jadi ada petugasnya yang memang juga sudah menguasai ilmu-ilmu psikologi. Sebetulnya ya itu layanannya sudah disiapkan, cuma masalahnya pada mau mengakses, sadar ada masalah atau tidak, itu yang memang harus selalu disadarkan, dipahamkan gitu. Jadi sadarlah kalau punya masalah, kemudian kalau nggak bisa ngatasi sendiri ya ngakses layanan gitu. Tapi kadang-kadang malu itu loh Bu ya. Betul. Padahal kalau itu tidak diselesaikan, dampaknya itu kan bagi orang lain. Perilaku menyimpang itu kan dampaknya juga bagi orang lain. Ada yang melakukan kekerasan terhadap orang, tidak disiplin lalu lintas, buang sampah sembarangan dan sebagainya, kan ada banyak hal gitu. Ya itu sebetulnya masalah di dalam keluarga itu banyak sekali, Mas Asta. Oke, luar biasa ini ya. Baik, kita break dulu ya. Sebelum nanti kita lihat lagi di segmen kedua kita, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di Sonora Jogja. Menarik ya sahabat Sonora, karena ternyata pengasuhan yang benar, yang positif itu cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak nih ya, generasi yang akan datang nih ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih detail lagi, dan terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Sonora dan juga Smart FM. Baik, 97,4 Radio Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita masih di perbincangan siang kali ini ya, bersama narasumber kita. Ada Kepala Dinas P3AP2 dari Smart Yogyakarta, Ibu Arlina Hidayati, dan juga ada dari Komisi D dari Smart Yogyakarta, ada Ibu Tustiani ini ya. Nah, kita berbincang seputar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika awal. Jadi di awal sudah disampaikan, baru disampaikan sedikit sudah cukup menarik ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi seputar pengasuhan yang positif melalui pendidikan karakter dan etika. Nah, ini Bu Erina dan juga Bu Tusiani. Nah, sebenarnya nilai etika seperti apa sih yang misalnya bisa dijadikan pembentukan karakter bagi anak? Ya, mungkin pertama dari keluarga dulu ya. Dari keluarga dulu boleh. Dari mulai dia dilatih dengan tanggung jawab, disiplin, kemudian artinya orang tua itu tidak memanjakan. Karena sebenarnya kuncinya itu orang tua. Kalau anak itu diberikan tanggung jawab, insya Allah artinya anak itu mempunyai tugas yang memang harus dia selesaikan. Kemudian dia jujur, disiplin. Nah itu nilai-nilai yang harus kita tegakkan di dalam keluarga. Dan tentu saja kuncinya adalah orang tua. Dan itu mendidik anak itu harus konsisten loh. Karena kan orang tua itu suami istri, ibu dan bapak. Biasanya yang melindungi itu ayahnya. Kalau ada apa-apa itu kan ibunya streng gini, aturannya harus pulang nggak boleh lebih dari jam 9. Misalnya pulang jam 10, bapaknya udah ya wis lah rapopo lagi sak jam gitu. Kan harus konsisten, pokoknya jam 9 ya jam 9. Jangan ada perlindungan. Kemudian kalau misalnya nanti dia melanggar ya diberikan sanksi gitu loh. Apalagi itu anak tunggal ya. Anak tunggal pasti dibawa kemana-mana sama orang tuanya itu. Nah, artinya bagi orang tua yang memang dia ada kesibukan dan dia itu mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, seperti Bu Erlina ini kan, beliau itu kan mobile banget gitu loh, sebagai kepala dinas, sebagai pengusaha gitu. Nah, ini langsung aja nih. Gimana Bu Erlina nih? Langsung ditembak sama putus ini. Teknologi kan sudah berkembang bagus ya. Oh gitu ya. Artinya bagi para perempuan karir itu sangat membantu. Karena masih tetap bisa terhubung dengan keluarga. Iya, masih ada meskipun sedang komunikasi bekerja. ya. Jadi melalui WA, melalui apapun kan bisa, telepon dan sebagainya gitu. Tetap terpantau gitu. Anaknya ada di mana itu tahu gitu. Sedang melakukan apa juga iya gitu. Nah, sehingga memang komunikasi relasi yang harmonis, yang baik di dalam keluarga itu menjadi utama. Dari situlah semuanya itu berawal gitu ya. Dengan harmonis, dengan komunikasi yang baik, relasi yang baik, maka apapun itu bisa diperbincangkan dengan enak
Kalau ada masalah kemudian juga bisa didiskusikan dengan enak untuk dicarikan solusinya gitu. Tapi kalau komunikasi relasinya aja udah nggak baik gitu, terus saling marah, saling dendam dan sebagainya, ada apa-apa nggak mau ngomong gitu, itu yang susah gitu. Nah, sehingga kalau ada masalah lalu yang anggota keluarga lainnya tidak tahu, nah, kemudian juga tidak akan terselesaikan karena harus menyelesaikan sendiri. Padahal kan belum tentu berkemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, memang keluarga itu harus erat gitu. Nah, sehingga saling berbagi, gitu. Saling berbagi bahagia, saling berbagi sedih, gitu. Saling berbagi masalah dan sebagainya. Ya kita harapkan seperti itu. Kalau terjadi masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat keluarga, ya cari bantuan gitu. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, sekali lagi tadi saya tegaskan, kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif itu bisa menular ke luar keluarga gitu. Ke tetangga sekitar misalnya, atau ke masyarakat, atau ke jalan, di sekolah dan sebagainya, di kantor kalau yang orang tuanya bekerja. Itu kan kemudian bisa melebar kemana-mana masalahnya kalau tidak diselesaikan gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, tidak hanya masalah-masalah fisik begitu ya, tetapi juga masalah psikis. Itu juga sangat berpengaruh di dalam bagaimana kita nanti berkelakuan gitu ya. Sehingga ya itu tadi harusnya kalau ada masalah diselesaikan. Ya. Begitu dengan komunikasi tadi antara pihak bapak sama ibu itu. Ya. Itu semuanya harus bertanggung jawab ya, nggak bisa dipasrahkan satu Pak. Aja gitu ya. Iya Mas, betul. Ini kan berdua ya, buatnya juga berdua. Gitu. Ya. Bu Erlina sendiri gimana nih dengan kesibukannya gitu? Saya sama suami kan sama-sama sibuknya. Tetapi ya tetap tanggung jawab. Namanya menjadi orang tua, sekali menjadi orang tua itu selama hidup menjadi orang tua. Mas. Oh iya, benar. Itu. Jadi kita nggak bisa ngelak, nggak boleh ngelak dari tanggung jawab itu. Jadi jangan sampai punya anak kok kemudian nggak mau tanggung jawab. Nah, itu kan nanti akan macam-macam dampaknya gitu. Sebelum punya anak, berlatihlah dulu tanggung jawab. Sehingga ketika sudah punya anak, ya paling tidak sudah tahu bagaimana harus bertanggung jawab. Oke. Bu Tisti, gimana pembagian jobnya antara suami dengan? Kebetulan anak saya yang Barep itu sudah bekerja, sudah keluarga sendiri. Aku udah nenek loh. Udah punya cucu. Jadi udah artinya tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah satu, walaupun itu seperti masih ya jadi tanggung jawab saya juga masih gitu loh. Okay. Tapi artinya sudah agak diringankan lah. Nah, ini kan yang kedua itu ya udah tak titipkan sama ibu kos. Tapi di sana ada CCTV hidup. Maksudnya siapa nih? Ya tak titipin sama temen-temennya, temen-temenku gitu loh. Tapi dia nggak tahu gitu. Karena apa ya namanya anak perempuan itu ya kayak mutiara ya. Ya toh Bu, karena saya mendidik anak perempuan sama laki-laki itu lebih agak sulit anak perempuan ya. Karena kalau ibaratnya itu gelas pecah, kristal itu pecah, udah nggak bisa artinya udah nggak bisa direkatkan dengan baik. Tetap dia akan cacat gitu loh. Jadi bagaimana kita itu kristal ini biar utuh. Artinya biar utuh, tetap sesuai dengan nanti toh seandainya itu akan ada waktunya. Artinya tetap kita sebagai orang tua, kemudian kita masih masih mempunyai budaya Jawa. Nah, itu tetap harus kita, artinya ya nek perempuan itu nggak boleh sebelum punya suami itu tidak boleh free sex. Gitu. Ya toh Bu? Iya. Vulgarnya seperti itu. Tapi juga ada kalanya kadang-kadang para orang tua ini rodok salah, Mas Hasta. Gimana kok salah? Yang dijaga anak perempuannya. Yang laki-laki lupa nggak dijaga. Seperti yang kasus viral ini, yang laki-laki dijaga. Nah, sebetulnya sama. Perempuan dan laki-laki itu tetap harus dijaga. Artinya kita tahu aktivitas anak laki-laki maupun anak perempuan kita. Sama lah kalau malam belum pulang juga sama-sama harus dihubungi gitu ya. Ditanya dari mana gitu ya. Termasuk teman-temannya, berteman dengan siapa dan sebagainya. Kita harus tahu gitu. Sehingga kita tahu harus ngasih tahu, memberitahu, menasihati seperti apa gitu. Tapi sebetulnya kalau anak-anak itu kan dinasihati udah nggak mau ya biasanya. Tapi diajak ngobrol. Nah, maka orang tua itu harus bisa menjadi teman
bagi anak-anaknya. Iya, jadi teman sehingga anak-anak itu mau terbuka gitu. Tidak lalu dimarahin, baru ngomong apa dimarahin. Kamu anak kecil kamu diajak apa gitu ya? ngobrol, iya. Gitu ya. Kalau perlu dalam rangka untuk memahamkan ataupun menyepakati sesuatu, Oke. ya rapat, Mas. Jadi rapat itu tidak hanya di kantor atau di Oh, dewan dan di sebagainya. keluarga Di juga. keluarga, mbok iya, gitu ya. Pada membiasakan rapat, rapat keluarga untuk menyepakati sesuatu itu. Nah, kalau sudah disepakati, ya kemudian dijalankan. Kalau dijalankannya ternyata dia menyimpang, rapat meneh, gitu kan. Ya seperti itu. Oke. Ini secara mungkin bisa saya ambil ini sebenarnya walaupun sesibuk apapun harus ada komunikasi langsung Iya. antara anggota keluarga. Iya, Tadi betul. disampaikan rapat itu ya. Betul. Kayak Bu Erlina sibuk apapun, Bu Tusti sibuk apapun tetap ada Iya, menyempatkan rapat. diri untuk ketemu. Jadi kami di keluarga saya itu besok jam 7 rapat. nggak boleh ada yang tidak ikut. Oke, baik, menarik ini kita harus break dulu tapi ini ya untuk cocokan dalam waktu sahabat sonora juga small listeners nanti akan kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Sahabat sonora juga small listeners, kita masih di perbincangan seputar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika ya, bersama DP3P2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ya, kita lanjut lagi Bu Erlina juga Bu Tusti ini. Kalau kita ngomongin seputar tadi pendidikan karakter dan harus dilakukan sejak dini gitu ya. Nah, terus ini gimana nih caranya menanamkan karakter yang baik kepada anak agar nantinya itu terbiasa nih ya. Nah, ini ya sudah terbiasa itu kan. Nggak hanya ketika ada di hadapan orang Ya. tua, di hadapan ibu. Ya, Nah, betul. ini gimana yuk? Monggo siap. Bu Tusti dulu atau Bu Erlina? Bu Erlina. Bu Ya. Erlina, oke. Ya. Jadi namanya pembiasaan dan kemudian menjadi budaya. Oke. Tadi kan perlu untuk pertama paham dulu. Oke. Yang kedua kemudian melakukan secara konsisten gitu ya. Hmm. Nah, maka itu kan butuh ditanamkan dengan benar gitu, butuh Oke. dicontohi, Oh, dicontohi. butuh didampingi dan sebagainya sehingga kemudian bisa tertanam secara benar, dilakukan tanpa harus disuruh itu. Jadi secara konsisten kemudian tanpa harus disuruh itu sudah melakukan yang baik-baik tadi. Nah kemudian menjadi budaya artinya kalau nggak melakukan yang baik malah nggak enak gitu kan ya. Itu kalau melakukan yang salah menjadi nggak enak Nggak gitu enak. ya. Itu kan menjadi sebuah budaya. Artinya ya itu berarti sudah tertanam dengan baik gitu. Nah, maka sebagai orang tua ya memang harus pertama kita wajib untuk mengedukasi, ngajari, ngandani gitu ya. Nah, sesuai ngandaninya itu sesuai dengan kondisi psikologi si anak. Nah, Maksudnya? namanya anak itu kan ada di dalam fase-fase yang berbeda-beda ya Oh, kondisi oke. psikologisnya ya. Itu makanya kenapa jadi orang tua itu harus belajar ilmu psikologi, Mas Asta. Betul sih. Walaupun bukan Ya. sarjana psikologi ya. Kita ngajari anak umur 0 sampai 5 tahun itu Oke. akan berbeda dengan 5 sampai 12 tahun misalnya. Oh, benar juga. 12 sampai 15 itu akan berbeda Beda lagi. dengan 15 sampai 18 misalnya. Hmm, Itu karena kondisi psikologisnya kan berbeda-beda. Nah, maka memang kita harus paham. Nah, kalau orang Jawa kan selalu begitu. Wong tembang mau copat aja kan itu fase-fase kehidupan Iya, kan. iya, iya. Nah, orang Jawa kan paham terkait dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita ngajari, ngandani dan sebagainya itu dengan cara yang bisa masuk di mereka gitu ya. Maka apa frekuensinya itu harus sama gitu ya. Frekuensi harus sama. Itu kan berarti kita yang menyesuaikan dengan frekuensi si anak gitu. Jangan anak yang diminta untuk kemudian tahu kita gitu. Nah kemudian setelah itu kan harus terus-menerus konsisten. Berarti kan orang tua harus ngawasi ya, apakah dilakukan atau tidak gitu. Kalau tidak ya disemprit gitu, dibenaki lagi gitu, dipahamkan lagi. Seperti itu. Nah, sampai kemudian lepas dari usia anak. Nah, diharapkan kalau orang tua itu benar-benar melakukan cara-cara itu secara baik, ketika anak sudah lepas dari usia anak, artinya sudah di atas 18 tahun tadi, itu yang baik-baik tadi itu sudah membudaya di dia, jadi sudah tertanam, kebiasaan. sudah dilakukan tanpa dikandani dan sebagainya itu sudah dilakukan. Nah, harapannya seperti itu. Nah,
maka orang tua harus selalu monef gitu ya, memonefi apa yang kemudian sudah ditanamkan ke anak-anak. Tapi yang seperti itu memang dibutuhkan orang tua yang baik juga, sehingga yang diajarkan yang baik gitu. Nah, sementara di masyarakat kita banyak orang tua yang juga masih belum baik ya, Bu Tusti ya. Nah, mau di jalan aja kita sering lihat kan ya, orang-orang tua gitu yang melanggar lampu merah, bahkan yang melanggar lampu merah sambil bonceng ke anaknya gitu. Terus masalah sih ngajari. Ini yang dengarkan yang senyum-senyum masih melakukan. Itu contoh kecil. Hal lain buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah itu hal-hal kecil yang sebetulnya itu menunjukkan ya bahwa pendidikan kita di masyarakat itu masih belum baik. Masih perlu diperbaiki lagi gitu ya. Bu Tusti, nih gimana Ibu untuk menanamkan hal baik tadi menjadi sebuah kebiasaan? Ada satu mungkin pernah dipraktekkan ke keluarga? Iya, artinya tadi orang tua itu cermin anak ya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi buang sampah itu berarti itu orang tuanya kalau di rumah kemprok gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau anaknya misalnya dia makan permen terus dikantongin pasti orang yang lihat gini, oh itu di rumah diajarin sama orang tuanya kayak gitu. Iya, seperti itu. Ini hal-halnya yang remeh-temeh kadang-kadang itu bikin kita apa kayaknya gimana gitu, orang tuanya itu anaknya siapa ya gitu, terus kita kepo. Kemudian gini, kemarin saya itu jalan-jalan di daerah di itu kan ada sendang apa gitu loh, yang belakang hotel Banti ya, lama nggak apa ya. Nanti dia itu ada sendangnya, ada anak-anak naik sepeda mau renang gitu. Dia itu turun sepeda karena di situ ada bapak pejabat turun dari sepeda, terus sepedanya itu dituntun. Itu bikin saya wow gitu loh. Itu kan hari gini gitu loh. Terus dia udah ditaruh sepedanya, kemudian dia jalannya itu dia sambil nunduk tangannya begini. Jadi dia membungkuk gitu loh. Di depan bapak-bapak, ibu-ibu dewan itu dia membungkuk kayak gitu. Ini itu pasti diajari baik sama artinya orang tuanya. Budaya Jawa itu ternyata masih ada di sini. Jadi saya agak kayak hati saya itu kayak ditampar gitu loh. Oh berarti masih ada yang kurang saya dalam mendidik anak. Ini menjadi introspeksi. Artinya ya itu kan apa ya? Itu bagian dari sopan santun, tata krama yang memang itu sudah diajarkan sama orang-orang tua kita dulu. Ya kalau sekarang kan enggak, kan cuma cium tangan kalau di sekolah. Iya. Oh iya. Itu. Dan kemarin saya berkunjung ke salah satu SMA di Bantul itu sampai dengan ada identifikasi siapa yang punya pacar dalam satu sekolahan. Itu sampai segitu ya? Iya, jadi Pak Kepala Sekolahnya itu tahu. Saya tahu Bu, Ibu mau tanya, ini pacarnya siapa? Dalam satu sekolahan ada 40 orang Bu, jadi ada 20 pasangan. Kemudian saya panggil, loh ini bagian juga parenting tapi di tingkat sekolahan. Nah itu berarti edukasi pendewasaan usia perkawinannya atau kesehatan reproduksinya jalan Mas. Jadi memang kalau masih usia anak kan sebaiknya tidak pacaran. Karena apa? Kontrol diri anak itu kan masih kurang. Sehingga kalau pacaran kemudian kita takutnya kan berpotensi kemudian melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak sebenarnya itu perilaku yang negatif juga. Apalagi kalau kemudian sampai melakukan hal-hal di luar batas, kemudian apalagi kemudian hamil dan sebagainya. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah saya mendukung yang seperti itu, kemudian dibina, dikandani lagi gitu ya, dibenaki lagi. Nah, yang seperti itu termasuk juga kami di DP3AP2 itu punya binaan-binaan sekolah ramah anak, Mas Hasta, Bu Dusti. Nah di sekolah ramah anak yang seperti itu juga termasuk yang diedukasikan pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, selain hal-hal lain, sehingga anak-anak itu biar tumbuh kembangnya optimal lah, sekolah ya sekolah gitu ya, sampai rampung tidak terkendala dengan hal-hal lain yang mengganggu. Oke. Bu Elina juga Bu Tusti ada gabung di WhatsApp-nya Sonora ini Pak Slamet Wahono dari Sermo Sumber Arum Moyudan Sleman.
Kalau mengatasi anak yang terlanjur nakal, Ya. misalnya saja anak belum nikah, hamil, dan kalau dinasihati orang tua selalu bandel. Ya. Nah, bagaimana mengatasi anak seperti itu? Mohon solusinya. Terima kasih. Iya. Kalau orang tua sudah tidak bisa ngandani tadi, Iya. silakan mengakses layanannya pemerintah. Itu tadi di mana, di Sermo ya? Ya, di Sermo. Di Sermo kebetulan kalau Kulon Progo itu belum punya Puspaga, pusat Ini pembelajaran. Sleman, Ibu. Oh, Sleman. Di Sleman. Di Sleman sudah ada Sleman pusat ada. pembelajaran keluarga. Ada ya? Jadi silakan diakses, di googling Puspaga Sleman Mhm, gitu. mhm. Nanti kan keluar alamatnya, gedungnya di mana. Datang saja ke situ. Kalau anaknya belum mau diajak, ya bapaknya atau ibunya datang ke Puspaganya. Mhm. Kemudian ceritakanlah pada petugas di situ. Di Puspaga itu ada psikolognya, Mas. Mhm. Ya, jadi cerita saja di situ gitu. Nanti dari psikolognya nanti rekomendasinya seperti apa aja. Nah, nanti bila diperlukan untuk ngajak serta si anak, misalnya kalau si anak nggak mau, nanti ada cara-caranya lah pendekatan. Petugas pun bisa datang ke rumah gitu bila diperlukan. Jadi kita sangat berharap bahwa hal-hal seperti itu kemudian berusaha diselesaikan oleh keluarga dengan bantuan-bantuan tenaga ahli, tenaga profesional gitu ya, kalau memang diperlukan gitu. Oke. Kalau di luar negeri, negara-negara maju kan keluarga-keluarga sudah sadar diri ya, telepon layanan, kemudian dibantu. Kalau kita dulu suka nonton TV-nya 9911 gitu. Itu kan ngajari parenting kan. Ya seperti itu. Oke. Ibu, kalau kita balik ke berkaitan dengan mendidik anak, kadang-kadang kan perlu mendidik dengan cara disiplin gitu ya. Tapi kadang-kadang anak juga wah ini kok banyak diatur sih gitu. Padahal zaman gini loh kok masih mama atau papa itu kayak mengatur-ngatur jadi anak mama, anak papa banget nanti. Nah, gimana Bu kalau menghadapi kekinian-kekinian yang kadang-kadang penuh dengan kreativitas itu? Kadang-kala orang tua itu juga harus belajar dari anak. Oh, begitu. Usia kita itu kan pengalaman-pengalaman masa lalu ya gitu. Okay. Sementara anak hidup di masa kini yang kadang-kala kita masih perlu belajar dengan kondisi-kondisi masa kininya gitu. Sehingga menanyakan sesuatu pada anak itu bukan hal yang tabu bagi orang tua. Dalam berkomunikasi juga demikian. Anak maunya yang seperti apa sih? Ya, itu kan harus dikomunikasikan gitu. Jangan memaksakan apa yang biasa kita lakukan atau apa yang kita tahu selama ini kita lakukan itu untuk kemudian dipaksakan untuk kondisi yang berbeda. Memang masing-masing anak punya anak 2 atau 4 itu kan masing-masing juga berbeda-beda. Memperlakukannya juga berbeda-beda gitu. Sehingga memang harus menyesuaikan diri. Nah, diskusi rembugan dan sebagainya itu menjadi penting. Karena kalau dipaksakan itu nggak akan masuk. Malah nggak masuk, nggak bisa masuk kalau dipaksakan. Harus atas kesadaran untuk kemudian menyepakati sesuatu gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu untuk dipelajari bersama, dirembuk tadi. Oke, Bu Dusti, kalau Ibu gimana Bu? Apakah memang tidak masuk ya kalau di? Iya, karena kan sekarang apalagi zaman sekarang modelnya model kaum rebahan gitu loh. Jadi ngapa-ngapain itu di kamar gitu. Iya. Kalau zamannya saya Bu Erlina ini kan bangun pagi terus kita nyapu, cuci baju sendiri. Iya. Kalau belum selesai belum dikasih makan sama orang tua. Lah sekarang bangun tidur ya makannya dibawa ke kamar gitu loh. Terus ngapa-ngapain di kamar. Nah, gimana ya kita itu nyamperin ke kamar deh lah, kamu itu beraktivitas itu olahraga atau apa gitu. Okay. Main lari-lari atau jogging kemana gitu. Ya nanti kalau ada temennya gitu. Padahal temennya nggak ada, soalnya pada semua handphone ya. Padahal saya kalau lari pagi juga sendirian, nggak ada temennya. Tetap kesadaran lagi ya. Jadi memang sebisa mungkin keluarga itu menyediakan ruang bersama yang nyaman gitu ya. Karena biasanya kan ruang keluarga ya Bu Tusti ya. Itu tempat ngumpulnya gitu. Jadi atau makan di luar gitu ya. Tapi bareng-bareng ya. Dan handphonenya dilepas dulu. Ya, handphonenya disita semua. Supaya nggak jejer nih temennya di lain tempat. Nah, sehingga ruang keluarga atau tempat di mana keluarga berkumpul itulah tempat untuk bersama-sama guyon, rapat dan sebagainya. Di rumah saya pun gitu juga gitu, ada tempat favorit untuk ngumpulnya gitu ya.
Tapi kita juga harus pahami, Mas Hasta, Bu Tusti, bahwa ada anak-anak yang memang khusus gitu ya. Misalnya anak-anak yang introvert, anak-anak yang punya kecenderungan atau punya pembawaan lah, punya sisi psikologis yang tertentu gitu. Yang cara berkomunikasinya juga beda. Mereka ada di dalam situasi yang berbeda juga. Jadi tidak hanya anak-anak disabel ya yang ketok gitu secara fisik ada kekhususan gitu, tapi secara psikologis pun ada anak-anak yang mengalami kekhususan, yang makanya kita harus memperlakukannya juga sesuai dengan kekhususan itu, tidak bisa disamaratakan dengan anak-anak yang lain gitu. Ya, sehingga cara berkomunikasinya beda, cara menemaninya berbeda, cara ngajari juga berbeda gitu. Nah, bisa dibayangkan kan kalau guru satu kelas 30 anak, anaknya beda-beda semua. Kayak apa? Oh, kita yang anaknya, saya yang anaknya 4 aja beda-beda. Jadi sekali lagi itu tidak bisa diserahkan pada guru saja ya. Iya, harus bersama-sama. Namanya mendidik anak ya. itu orang tua, sekolah, masyarakat. Nah, masyarakat itu masyarakat secara luas loh, termasuk Mas Hasta juga, termasuk Bu Tusti sebagai Komisi D. Itu ikut bertanggung jawab terhadap anak gitu. Kita kan selalu tagline-nya anak kita gitu ya. Anak kita. Iya, semua anak itu anak kita. Baik, ini. Bu, kalau kita ngomongin sebenarnya permasalahan yang sering terjadi apabila proses pengasuhan karakter dan etika anak itu tidak tercipta dengan baik di keluarga, itu biasanya yang muncul itu masalah-masalah apa sih, Bu? Ya, salah satunya contoh yang viral ini ya. Iya, sama yang di kita Klitik itu. Oh. Ya. Kemarin tuh saya ada sedikit cerita-cerita di masyarakat bahwa dan termasuk dari teman-teman penegak hukum gitu. Ternyata dari sekian banyak Klitik itu persentase tertinggi itu malah dari keluarga yang tidak mampu, maaf ya. Jadi kemarin ada teman yang melakukan proses assessment, ketangkep itu di mana, terus orang tuanya dipanggil, orang tuanya malah bilang gini, udah Pak ditaruh di sel aja, semau Bapak gitu, saya sudah tobat gitu, sampai segitunya Pak, Mas. Artinya ini bagian dari gimana? Karena orang tua itu kan sudah capek dengan keadaan ekonomi, artinya mereka itu sebagai tulang punggung keluarga harus menghidupi keluarga, harus membiayai anak-anak sekolah, tetapi di sisi lain anaknya itu nggak mau kerjasama untuk oke lah kamu jadi anak yang jangan macam-macam, toh secara ekonomi juga kita tidak mampu gitu loh. Tetapi mungkin mereka karena terdorong oleh lingkungan, oleh teman-temannya, kemudian dia mendapatkan semacam kalau namanya si itu kemarin yang viral itu pengakuan. Pengakuan. Kalau di keluarga kan dia semacam kamu tuh nggak pernah bantu orang tua gitu. Nah, kalau di teman kamu ikut saya aja, kamu nanti bisa begini, terus dibombong toh kalau orang Jawa itu lah. Mungkin dia terjerumus di situ. Anak itu perlu dihargai, Mas. Perlu dihargai ya? Perlu, sangat perlu dihargai. Jadi dia punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Tapi kalau edukasi yang baik, maka kebanggaannya adalah kebanggaan yang positif gitu ya. Nah, terhadap perilaku-perilaku yang positif. Maka memang itu tadi bahwa orang tua itu harus paham ada kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai orang tua. Mau nyari duit sesibuk apapun, itu tetap punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu. Jangan pernah lupa. Sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan untuk tidak bersama-sama dengan anaknya gitu. Bersama-sama itu kalau sekarang bisa fisik, bisa non fisik ya, artinya lewat gadget juga bisa dan sebagainya. Tetapi memang harus erat hubungannya dengan anak gitu. Nah, yang seperti Bu Tusti sampaikan tadi kan yang sudah terlanjur tadi gitu. Nah, maka memang harus dibantu yang sudah terlanjur negatif tadi, dengan pendampingan psikologis, dengan terapi-terapi psikologis, dengan pendidikan yang baik ya, kita harapkan nanti bisa merubah gitu. Baik. Kadang-kadang kasihan loh Mas, ketika berkomunikasi dengan anak-anak kritik ya, artinya anak-anak yang terlibat di dalam geng-geng kejahatan jalanan itu, mereka butuh kasih sayang. Sebenarnya itu yang kurang dari mereka ya, diajak ngobrol, ditanyain hal-hal yang ringan-ringan aja, dikaroke istilahnya itu.
ya seperti itu. Jadi mungkin dari masa kecilnya mereka tidak biasa di karaoke ya, tidak dihargai, tidak dibanggakan dan sebagainya tadi. Jadi kasih sayangnya malah dapat dari luar, bukan dari orang tua tadi ya. Iya. Apalagi di masa-masa di mana kondisi psikologisnya itu adalah dia lebih dekat kepada teman-temannya. Jadi ada fase-fase pertumbuhan anak itu yang dia lebih percaya pada temannya gitu. Jadi kalau kecil, masa kecil itu 0 sampai 5 tahun itu percaya pada orang tuanya ya. Yang ngandani orang tuanya dia yang manut gitu. Tapi di masa-masa usia SD misalnya dia lebih percaya pada pendidik atau gurunya gitu. Di masa remaja dia lebih percaya pada teman-temannya. Bestie. Ya, bestie. Sehingga pertemanan di lingkaran yang baik itu sangat diperlukan. Jangan sampai anak kita ada di lingkaran yang tidak baik bagi dia. Maka orang tua kan harus ngikutin terus temannya siapa wae sih gitu kan, harus tahu. Emang nggak boleh di apa ya, terus di jarno. Buatan sudah makan gitu. Nah, itu jangan. Dan dia akan makan. Oke, kita break dulu. Sebelum nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir kita, dan terima kasih sudah terus bergabung di Sonora Jogja dan juga Smart FM. 97,4 dari Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, masih di perbincangan seputar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika bersama DP3P2 DSM Yogyakarta dan juga dari Komisi di DPD DSM Yogyakarta ya. Baik, Bu Tustiani dan juga Bu Erlina, ini segmen terakhir kita benar maunya sampai jam 4 sore. Karena ini masih banyak yang mau disampaikan sebenarnya. Oke, dibikin episode berikutnya berarti ya. Oke, Bu Erlina, untuk mengakhiri kebersamaan kita kalau berkaitan dengan penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika ini, apa itu yang mau dipesankan ke pendengar semua? Kalau di budaya kita itu kan kita sangat mengenal dengan asah, asih, asuh ya. Dan itu masih relevan dari zaman ke zaman gitu. Meskipun sangat mungkin di dalam melakukan asah, asih, asuh itu ada hal-hal yang ditambahkan sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang dengan media teknologi informasi dan sebagainya itu untuk memperkuat, tapi itu semua harus tetap dilakukan terus-menerus gitu. Nah, orang tua itu ya harus asah asih asuh itu tadi, jadi tidak hanya di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, orang tua terutama itu yang kemudian melakukan itu. Ki Hajar Dewantara pun kan juga menekankan ya asah asih asuh gitu, itu penting sekali gitu. Jadi anak-anak ini kan berkembangnya itu sesuai dengan bagaimana kita mencetaknya gitu ya. Sehingga ya semua harus paham bagaimana membuat si anak itu dalam kondisi yang selalu baik. Itu yang penting Mas. Jadi jangan lupakan budaya. Karena yang paling bisa masuk ke dalam anak itu yang sesuai dengan budaya. Budaya dalam arti luas ya, tidak hanya berkesenian gitu. Ya itu menurut saya Mas. Oke. Bu Tusti, mengakhiri bersama kita, apa yang ingin disampaikan? Ya pokoknya kita sebagai orang tua ya, karena dalam mendidik anak itu kan yang embrio paling kecil kan awal mulanya dari orang tua. Ya mari kita menjadi orang tua yang baik. Dan tentu saja saya ingin kepada Bu Erlina untuk nantinya itu kalau ada buku saku, kemudian ada informasi apa misalnya di masyarakat itu atau di orang tua manapun itu, kalau menemukan sesuatu yang memang itu harus diselesaikan, misalnya diselesaikan secara personal dengan konseling, ya kita bantu. Tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu loh. Ya. Kita harus kemana. Padahal kita sosialisasinya udah lewat macam-macam termasuk melalui seperti ini ya. Ya. Nanti monggo saya minta ini buku saku. Jadi misalnya ada kegiatan ke masyarakat pun saya masih bisa ngomong ini loh. Karena apa, sebenarnya ini gunung es loh Bu. Cuma mereka itu nggak berani ngomong gitu. Kan kadang-kadang misalnya ketemu Bu, saya mau ketemu, saya tuh punya masalah loh Bu, gimana ya. Nah saya kan apalannya sama Reksod ya Utami ya Bu, ya itu. Ya udah kesana aja. Jadi kalau yang Reksodiah Utami itu Mas Hasa itu kalau yang sudah berkasus kekerasan. Ya. Tetapi yang baru konflik-konflik dan sebagainya itu ditangani oleh tadi dua tadi, telekonselingnya, Tesaga tadi maupun Puspaganya. Ya. Jadi kalau Puspaga itu ada gedungnya, bisa datang di situ, bisa konseling, bisa terapi dan sebagainya. Kalau yang lewat online yang Tesaga tadi. Tapi bisa juga online dulu lah sama Tesaga gitu. Kemudian nanti direkomendasikan oleh mbak-mbak petugas Tesaga
bersiaga untuk konseling langsung, seperti itu bisa. Oke, jadi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Erlina Hidayati, Kadis P3P2 DIY, dan juga Bu Tustiani. Terima kasih sekali ya, ini sama-sama. perbincangan luar biasa ini, semoga cukup mengedukasi, membuka kita kembali sebagai orang tua bahwa punya tanggung jawab untuk generasi yang akan datang gitu ya. Jangan dibiarkan saja. Betul. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat sonora untuk bergabung di kesempatan siang kali ini, dan juga Anda semua listener. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Samuel pamit, selamat sore dan selamat menonton program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.